Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Sufu dan selamat datang di video Day in My Life Part 3. Seperti biasanya aku bangun subuh dan setelah itu aku minum air putih karena ini hal yang gak boleh aku skip. Setelah itu aku hidupin AC karena agak lumayan panas ya, di Jabodetabek kan emang panas. Setelah itu aku mempersiapkan untuk sholat subuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya adalah Quran time. Jadi aku nggak pernah skip Quran. Jadi satu hari itu harus ada murojaah dan harus ada baca Quran, harus ada zikir al-maksurat. Jadi aku baca Quran di pagi dan sore hari setelah maghrib gitu. Biar hari-hari kita lebih berkah. Jadi kita jangan pernah meninggalkan Quran dalam list kegiatan kita yang sehari-hari gitu. Guys, jadi sekarang jam 5:30. Biasanya aku setelah subuhan baca Quran, terus aku lanjut baca buku. Biasanya. Tapi nggak selalu setiap hari kayak gitu. Kadang ada juga malesnya juga dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti ketika aku bikin a day in my life, terus keseharian aku tuh persis kayak gitu tuh enggak sebenarnya. Jadi sesuai jadwal, menyesuaikan, terus ya random aja gitu. Yang penting subuhnya tetap jalan, baca Quran gak ketinggalan, baca al-maksurat gak ketinggalan. Nah setelah itu bebas kita mau ngapain. Kan yang dinamakan produktif itu bukan berarti kita kayak terus kayak gitu, tapi yang dinamakan produktif itu adalah ketika kita tahu kita mana dulu yang harus diprioritaskan dan lain sebagainya gitu. Jadi aku sekarang mau baca buku dari Bosman yang Panjir Melintir. Sebenarnya aku bawa beberapa buku, banyak sebenarnya, ada sekitar 4-5 buku dan aku nggak mesti baca itu doang gitu. Jadi aku kadang kalau pengen baca ini, kalau pengen baca yang lain aku baca yang lain gitu. Jadi ya sesuai mood aja hari itu mau ngapain gitu. Dan ya biasanya aku baca buku sekitar 15-20 menit. Nah setelah itu ntar kalau udah jam 6 aku mau scroll TikTok dulu sambil bacain DM, lihat Instagram, lihat postingan dan lain sebagainya, bacain komen. Nah habis itu ntar aku mau bersihin di belakang ini, masih berantakan banget, bantal, guling dan lain sebagainya. Ya pokoknya ikutin terus vlog aku. Di sini aku nggak ada niatan buat pamer atau pokoknya itu nggak ada. Aku pure di sini mau menginspirasi kalian semuanya biar menjadi muslimah yang produktif gitu. Walaupun sebenarnya aku nggak seproduktif itu, cuman yuklah kita sama-sama menjadi produktif gitu kan. Ya adalah habis ini nanti aku share makanan aku, apa yang aku makan, karena aku sekarang lagi diet. Gimana ya, aku tuh tiap hari tuh diet gitu loh. Jadi aku bener-bener nggak makan tepung, aku nggak makan yang berbau minyak, aku nggak makan gula berlebihan. Cuman kadang-kadang kalau ngopi aja gitu, tapi selain itu aku nggak ada minuman gula sama sekali. Jadi buat apa ya, buat lebih sehat aja sebenarnya dan lebih apa ya, mencintai tubuh dan merawat tubuh kita gitu. Kan sayang gitu kalau masih muda kebanyakan makan yang nggak sehat, ntar efeknya di 10 tahun mendatang, di 20 tahun mendatang dan lain sebagainya. Oke, jadi setiap pagi tuh aku buka jendela dan buka tirai supaya cahaya matahari itu masuk, karena aku nggak suka banget kalau kamar nggak ada matahari yang sama sekali, karena itu menurut aku nggak sehat. Nah setelah itu aku selalu membersihkan tempat tidur, harus rapi dan harus tertata. Karena ini menjadikan salah satu alasan kenapa kita itu nggak males nantinya. Kalau kita lihat semuanya berantakan, semuanya berdebu gitu kan, kita jadi males dan kita nggak jadi untuk produktif, dan itu bisa mempengaruhi pikiran dan hati dan jiwa raga kita gitu. Nah setelah itu aku membersihkan meja, aku hilangkanlah debu-debu natskal itu dan aku membersihkan lantai atau menyapu lebih tepatnya gitu. Dan ini harus sih, nyapu tuh harus. Jadi setiap pagi dan setiap malam sebelum tidur itu aku harus nyapu. Setelah itu untuk pagi-pagi tuh aku sering banget atau harus ya gitu minum air lemon ya, karena aku juga lagi proses diet, jadi harus banget minum air lemon yang agak sedikit anget-anget gitu.
Nah, next kegiatan biasanya di hari weekend aku olahraga ya, tapi nggak mesti olahraga harus di hari weekend doang. Kadang aku ada di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Kamis. Jadi nggak mesti harus weekend terus aku olahraga gitu. Dan aku di sini workoutnya pakai YouTube-nya Clothing karena nggak ada gym, jadi aku langsung aja ngikutin di YouTube gitu. Nah, setelah itu aku mempersiapkan makanan aku. Yaps, ini dia. Karena bahan makanan udah nggak ada gitu kan, jadi aku mau OTW beli ke warung sebelah, beli sayur, tempe, tahu, wortel dan lain sebagainya gitu. Karena deket banget dari kos aku, cuman selang 3 rumah gitu kan udah warung. Setelah itu aku di sini ada beli tahu, terus ada sayur ya, sawi itu harus banget, harus ada sayur karena aku lagi diet juga, makanya harus sehat-sehat. Tempe ini wajib banget, wajib sewajib-wajibnya karena aku tidak bisa hidup tanpa tempe dan tahu. Oke, dan ini proses masak aku. Let's go to an art museum, I'll explain it at the coffee shop. I know you don't get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Monet might be too much and Van Gogh might take a while, but thank you for coming. I know that you're trying to do anything to make me smile. Akhirnya makan siangku udah jadi. Ini tuh dalam satu piring ada sayur, ada tempe goreng, ada apa namanya tadi yang aku rebus tadi, wortel, terus ada nasi merah. Nah, kenapa Kak pakai nasi merah? Karena aku sangat menghindari nasi putih gitu loh. Karena apa ya, kalau abis makan nasi putih itu aku ngantuk parah, terus kayak badan tuh lemes banget. Makanya aku sebisa mungkin menghindari nasi putih. Biasanya kalau aku lagi malas makan nasi merah, aku makan kentang. Tapi kalau misalnya aku lagi malas makan kentang, aku makan nasi merah. Intinya tidak ada nasi putih dalam kehidupan saya gitu. Di sini ada jagung yang tadi aku rebus juga, ada sisa tempe buat nanti sore. Habis itu, nah ini tuh apa? Tomat yang aku kasih kayak susu gitu, susu kental manis dikit aja buat pencuci mulut dan buat konsumsi buah hari ini gitu. Nah, biasanya jagung ini sama tempe sisa-sisa atau masakan sisa aku itu aku makan di jam-jam 4, jam setengah 5 gitu. Tapi tiap hari nggak gini juga, jadi aku kadang-kadang kalau misalnya mood makan apa aku masak gitu. Kenapa aku nggak masak yang aneh-aneh kayak ada saus tiramnya, ada ini, karena aku nggak bisa masak. Aku cuman bisa masak kira-kira cuman 6 warna masakan doang, termasuk ini adalah salah satu menu favorit aku karena dia beneran gampang gitu. Dan yaps, habis itu aku makan dulu dan ya selamat makan. Hari ini aku mau bikin konten sebentar di TikTok dan Instagram.
Tapi sebelum aku konten, aku biasanya makeup tipis-tipis dulu biar nggak terlalu pucat. Dan ini BTW aku bare face banget. Dan sekalian aku mau kasih tahu kalian tentang kemarin produk yang datang atau kemarin paket yang baru aku unboxing, yaitu adalah Tone Balance Cream dari Jardin Awesome. Nih, tada, nih. Ini jujur, ini paketnya cantik banget, parah. Ini kalian bisa lihat. Terus aku dapat kayak kotak musiknya gitu. Sejujurnya ini bukan first impression lagi ya. Kemarin aku udah buka ini dan ini udah hari kedua setelah paket ini datang gitu. Jadi aku udah memakai produk ini dari 2 hari yang lalu. Udah aku coba pakai untuk foundation ataupun yang no foundation gitu. Jadi ya, mari kita review bersama-sama. Nah, di kotak musiknya ini tuh, itu bisa diputar. Aku baru tahu banget dan aku kaget banget, speechless banget. Itu bisa bersuara gitu loh. Ini lucu banget, sumpah ini kiowo banget. Oke, jadi aku mau makeupan hari ini, mau bikin story dan aku nggak bakal pakai foundation karena ada filter juga. Ngapain ya? Tebel-tebel pakai foundation tuh kayak ribuh banget. Dan aku akan makeup no foundation kali ini bersama dengan Tone Up atau Tone Balance Cream dari Jardin Awesome. Di sini tuh dia package-nya itu sangat-sangat safety banget ya. Ini bener-bener kayak rapat banget gitu tutupnya. Terus di sini aku yang lebih sukanya lagi dia itu pump. Aku nggak suka produk yang dia itu diputer terus ditumpahin. Aku nggak suka banget karena itu bisa kecicaran kemana-mana. Tapi ini pump dan ini super memudahkan kita untuk membawa produk ini kemanapun kita pergi gitu. Terus ini produknya ini apa ya, kaca tapi bukan kaca banget. Tapi menurut aku ini wadahnya lumayan aman. Walaupun dia jatuh dia nggak bakal pecah yang sampai terbelah jadi berapa gitu. Palingan juga cuman cuil doang di bagian pojok-pojoknya gitu. Oke, dan ini aku langsung aja mau pakai di wajah aku. Ini aku udah pakai skincare. Kalian bisa lihat keluhan di wajah aku ini adalah pori-pori besar dan warna kulit yang gak merata serta kantung mata yang agak hitam. Itu permasalahan di wajah aku. Jadi kalau misalnya kalian bilang kayak Kak Sufu nggak ada permasalahan wajah ya, kata siapa? Ini buktinya, ini buktinya. Nah, kalian bisa lihat ini wajahku benar-benar rata banget. Kayak aku langsung pengen swatch di tangan. Ini aku bisa tunjukin ke kalian. Ini benar-benar creamy banget. Dan ini tuh langsung kayak ngeblend gitu, gampang banget, ringan banget. Dan hasilnya langsung kelihatan. Kalian bisa lihat bedanya di kamera. Tuh, pasti beda banget. Oke, aku langsung mau apply di wajah aku. Sebelum pakai produk ini, kalian harus pakai yang namanya SPF karena kekurangan di produk ini itu dia nggak ada SPF-nya. Jadi kayak ya kita membutuhkan skincare lebih dahulu dan SPF lebih dahulu atau sunscreen baru kita bisa pakai produk ini kalau di siang hari gitu. Nah, kalian bisa lihat bedanya banget di sini. Ini yang sudah pakai, ini yang sebelum pakai. Kalian bisa lihat bedanya. Dan ini kayak kita nggak perlu lagi pakai foundation untuk meratakan warna wajah karena ini aja udah cukup sebenarnya buat kita atau base makeup kita gitu. Kantung mata aku lumayan agak tertutupi sedikit daripada yang sebelah sini. Yang sebelah sini nih agak lumayan masih kelihatan banget, tapi yang kalau sebelah sini
dia agak lumayan hilang tapi dia nggak abu-abu. Ini kalau di di kaca, maksudnya di realnya tuh dia nggak abu-abu sama sekali. Karena biasanya kalau aku pakai foundation terus aku nggak pakai concealer warna orange itu jatuhnya bakal abu-abu. Tapi kalau ini nggak sama sekali, tidak abu-abu. Setelah aku pakai semuanya, jadi dia itu semakin lama dia akan semakin ngeset dan semakin sama dengan warna kulit kita gitu. Jadi ini nggak sama sekali untuk dempul atau yang gimana-gimana, enggak, karena ini bener-bener kayak the real kulit kita yang sehat. Kalau misalnya kalian punya dark spot yang sangat-sangat hitam dan kayak misalnya bekas jerawat yang sangat-sangat parah, kalian bisa pakai ini. Setelah itu kalian bisa pakai concealer. Tapi kalau kalian punya kulit yang gak ada masalah, yang rata-rata aja, yang gak ada jerawat, gak ada imperfection apapun, kalian bisa langsung pakai ini dan itu udah selesai banget. Udah, ini intinya mempermudah kehidupan kita para ciwi-ciwi. Terus karena hari ini aku mau bikin konten, aku mau makeup dulu dan aku langsung aja timpain ini pakai bedak tabur dari Focallure yang transparan. Oke guys, jadi ini setelah aku makeup dan udah pakai lipstick, udah pakai alis, terus udah pakai blush on dan eyeshadow dan lain sebagainya. Ini hasil akhirnya, menurut aku ini sangat-sangat natural sekali. Bener-bener kayak kita nggak pakai apa-apa, nggak berat sama sekali juga ini. Dan apa ya, dia ini nggak kering, nggak bikin wajah jadi cakey karena ini sifatnya dia itu adalah kayak pelembab tapi plus tone up cream gitu loh. Dan di sini tulisannya meet me in 10 minutes. Jadi ini memudahkan kita banget untuk mempercepat proses makeup kita. Ini sebenarnya bukan percobaan pertama aku, ini udah percobaan kesekian aku, maupun itu no foundation ataupun pakai foundation gitu. Dan sejauh yang aku coba, kalaupun aku pakai foundation, aku pakai ini dulu atau sebagai base makeupnya, itu beneran bagus banget kalau kita pakai skincare yang baik terlebih dahulu atau prepare skincare kalian tuh udah bagus gitu. Ini ya buat kalian yang pengen beli produk ini, nanti aku kasih link di description box. Kalian langsung aja beli ke e-commerce-nya mereka, ke websitenya mereka. Dan ya, aku ngerekomendasiin ini ke kalian, buat kalian yang suka pakai makeup tapi nggak pengen ribet, dan aku punya solusinya ini. So, oke, thank you guys for watching my video. Sepertinya video ini sampai di sini aja dulu karena habis sedang mau buat konten, dan setelah itu aku sholat asar, sholat maghrib seperti biasanya, makan, habis itu nanti aku ada Zoom meeting sama teman-teman aku dan aku mau ngerjain tugas. Jadi cukup sampai di sini video Daima Life Part 3, dan ya, see you in my next video. Bye.